Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Inna anzarnakum adaban qariba yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azzanallahu wa iyyakum. Sahabat Hang, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala gimana di pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita masih dalam program Muhadarah Sobahiyah. Di setiap hari di program ini kita akan mendengarkan tausiah ilmiah yang disampaikan oleh asatidz kita, dan pada kesempatan kali ini Ustadz kita yaitu Ustadz Amin Habibullah sudah hadir bersama kita, dan beliau akan menyampaikan dari pembahasan yang sangat menarik, yakni tentang memelihara anak yatim. Dan antum bisa bergabung nanti di sesi yang kedua, yakni di sesi tanya jawab di line telepon untuk bertanya secara langsung di 0778467106 dan juga 468106, di pesan singkat di 085668410106. Bisa juga di WhatsApp online kami di nomor yang sama, yakni di nomor 085668410106. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz untuk memulai materi pada kesempatan kali ini. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li asma'ihil husna wa sifatihil ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma inni a'udzu bika an akuna aziman bi nafsi wa sahiran indaka. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Hang dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita yang terbaik, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berjumpa. Walaupun perjumpaan kita ini hanya melalui udara, tetapi kita berharap pertemuan kita mendatangkan manfaat fid dini wa dunya hatta al-akhirah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas manhaj beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin sedikit mengupas tentang permasalahan yang sering juga kita temukan di masyarakat kita, yaitu berhubungan dengan anak-anak yatim. Maka judul yang akan kita ambil adalah memelihara anak yatim. Mudah-mudahan tema ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, mengingat semakin banyaknya anak-anak yang berada di sekitar kita dan mereka adalah anak-anak yatim. Sebelum kita membahas tentang masalah anak yatim ini, maka ada beberapa pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang membuat kita bingung. Sesungguhnya siapa sih anak yatim itu? Ya. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan ini anak yatim, bahkan sudah yatim piatu. Ya. Maka kita akan melihat sesungguhnya yang disebut dengan anak yatim itu adalah
seorang anak yang belum balik kemudian ditinggal oleh bapaknya. Ya, anak yang belum balik, ya, belum sampai usia dewasa, tetapi ditinggal oleh bapaknya, ditinggal mati maksudnya, bukan ditinggal karena mungkin bercerai antara suami dan istri. Ketika bapaknya atau ayahnya meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak-anak yang belum balik, maka itulah anak yatim. Adapun ketika anak itu belum balik, maka yang meninggal adalah ibunya, maka bukan disebut anak yatim. Adapun istilah yatim piatu, ya, Allah saya tidak mengetahui, ya. Tapi yang jelas yang akan kita bahas adalah anak yatim, yaitu yang secara bahasa bahwa anak yatim itu adalah anak yang belum dalam keadaan balik, ditinggal mati oleh bapaknya. Adapun ketika anak itu telah balik dan bapaknya meninggal, maka bukan anak yatim lagi. Maka ada batasan-batasan yang harus kita ketahui tentang masalah anak yatim. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulakan dengan sebuah ayat di surat An-Nisa ayat 10. Sebelum kita membahas sedikit, ya, tentang masalah memelihara anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 10, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Di Quran surat An-Nisa ayat 10. Ini kita mulakan sebelum kita semuanya, ya, memelihara anak yatim, maka hati-hati dengan harta yang dimiliki oleh anak yatim. Karena biasanya mereka ketika ditinggal mati oleh bapaknya itu meninggalkan harta-harta yang banyak, ya. Kalaupun tidak meninggalkan harta yang banyak, ya, maka tidak mengapa, mudah bagi kita untuk memelihara mereka. Tetapi yang jadi masalah apabila mereka meninggalkan harta waris yang banyak, ya, meninggalkan harta-harta, binatang-binatang ternak, emas, uang, bahkan di mana-mana dia simpan, maka ini sangat riskan sekali bagi orang-orang yang ingin memelihara mereka. Jangan-jangan mereka hanya ingin memelihara gara-gara ingin mendapatkan harta mereka dan sebagainya. Mudah-mudahan kita berdoa yang pada hari ini umat Islam, ya, telah memelihara banyak anak yatim, baik di rumah mereka sendiri ataupun yang berada di panti-panti, ya, yatim. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan antum semua. Antum telah berbuat sesuatu yang disyariatkan oleh agama kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah-langkah antum semua, ya, ketika mendirikan panti-panti asuhan anak yatim. Semoga Allah memudahkan dan memberikan berkah kepada antum dan memberikan kemudahan bagi anak-anak yatim semuanya sampai mereka balik dan mereka bisa menjadi manusia dewasa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anak yatim ini adalah karena dia ditinggal mati oleh bapaknya belum dalam keadaan balik, maka banyak sekali perangai-perangai anak yatim yang memang tidak berkenan di hati kita, tidak berkenan di perasaan kita. Banyak, ya, perbuatan-perbuatan anak yatim ini yang tidak menyenangkan pandangan kita, tidak menyenangkan di hati kita. Pendek kata, banyak sekali anak-anak yatim ini yang membuat masalah, ya. Jangankan kita memelihara, melihat saja kadang-kadang telah membuat kita muak, ya. Akan tetapi inilah namanya anak yatim, karena dia dalam keadaan belum balik, ditinggal mati oleh bapaknya. Tidak ada yang mengasuhnya, tidak ada yang mengarahkannya, dan tidak ada yang mendidiknya. Maka jangan pernah kita menyia-nyiakan, ya, yang namanya anak yatim ini. Walaupun perangainya adalah sangat berbeda dengan anak-anak kita, bahkan sangat berbeda dengan anak-anak orang lain. Dan memelihara anak yatim ini adalah suatu perbuatan yang betul-betul menyibukkan, menyapekkan pikiran dan tenaga kita, bahkan harta kita, ya. Akan tetapi, wahai pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat pahala yang besar yang akan kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala, harusnya seberat apapun perbuatan itu, maka kita akan melihat daripada akhir daripada pahala itu. Ketika pahalanya besar sekali, maka walaupun rintangannya juga besar, maka hendaklah kita
turut serta di dalam memelihara anak yatim ini. Walaupun terkadang memang seperti itu, sangat menjengkelkan, menyusahkan dan menyebalkan, tetapi juga kita harus ingat dia adalah anak yang ketika belum balik telah ditinggal mati oleh bapaknya. Kita bandingkan saja dengan anak-anak sekarang yang ketika dia belum balik, sampai dia balik pun masih ditunggu oleh bapak kandungnya sendiri, berarti bapaknya sendiri. Akan tapi apakah anak-anak yang sampai sekarang bapaknya masih hidup juga tingkah lakunya, perilakunya, akhlaknya juga mulia? Juga belum tentu. Maka harusnya kita banyak melapangkan dada kita, banyak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas beban yang diberikan kepada kita berupa anak-anak yatim yang mungkin hari ini berada di tangan kita, berada dalam asuhan kita, atau kita sebagai orang yang membuat suatu yayasan, suatu lembaga yang anak-anak yatim itu berada di dalam asuhan dan bimbingan kita. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat di atas ya, yang Allah mengatakan kepada kita tadi, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Maka ini hendaklah berhati-hati bagi Anda yang sekarang sedang memelihara anak yatim dan mereka memiliki harta. Ya, sungguhnya harta mereka itu adalah kita manfaatkan, kita gunakan untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka. Tidak layak kita untuk mengambil bagian daripada harta anak yatim untuk kehidupan kita, kalau kita dalam keadaan kecukupan. Akan tapi apabila kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, maka tidak mengapa kita mengambil sebagian dari harta mereka untuk memelihara mereka, juga untuk kehidupan kita, tetapi tidak mengambil semuanya. Dan lebih utama adalah Anda tidak mengambil harta anak yatim sepeser pun, tapi digunakan semuanya untuk membesarkan mereka, untuk mendidik mereka, agar mereka dengan harta itu bisa menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang solehah di kemudian harinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mengambil harta anak yatim secara zalim, maka telah jelas hukumnya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan sungguhnya ketika mereka memakan harta anak yatim itu, mereka sedang menyalakan api di dalam perut-perut mereka. Berikut kita akan melihat di antara keutamaan memelihara anak yatim. Karena sesuatu perbuatan itu ketika diperintahkan pasti ada manfaat yang besar, dan kita semua ketika melihat manfaat yang besar dari memelihara anak yatim ini, biasanya kita baru tertarik untuk melaksanakannya, tertarik untuk melakukannya. Di antara keutamaan memelihara anak yatim ini sangat banyak sekali ya. Pertama, bagi Anda yang hari ini di rumah kita ada anak yatim, atau kita berkeinginan untuk memelihara anak yatim, atau kita termasuk orang-orang yang mendirikan suatu yayasan atau lembaga atau panti yang di dalamnya kita asuh anak-anak yatim ini, maka keutamaan yang besar di antaranya yang akan diperoleh adalah, pertama, bagi orang yang memelihara anak yatim itu, mereka akan menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Siapa yang tidak berkeinginan seperti itu, ya? Bahkan ketika Rasulullah SAW menunggu kita di telaga, ya, banyak di antara umat Islam ini yang tertolak untuk tidak dapat mendatangi, tidak dapat mendekati daripada telaga yang dijaga oleh Rasulullah SAW. Ya, ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi Anda yang memelihara anak yatim dengan sebenar-benarnya, dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan menjadi teman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, tentang masalah itu, ya. Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk kemudian merapatkan dengan jari tengahnya. Inilah keadaan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya luar biasa dekatnya, sedekat antara jari telunjuk dan jari tengah. Ya, siapa yang tidak berkeinginan seperti ini?
ya, belum tentu semua daripada amalan-amalan kita ini bisa masukkan kita ke dalam surga. Tetapi apabila di antara amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan itu, kita juga selipkan di dalam amalan soleh itu, kita memelihara anak yatim, ya, kita memperhatikan kehidupannya, memperhatikan pendidikannya, bahkan sampai dewasa, sampai mereka menikah, ya, kita perhatikan mereka, anak-anak yatim itu dalam pemeliharaan kita. Kita tanggung biaya kehidupannya, biaya pendidikannya, sampai betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, sampai mereka bisa berumah tangga. Maka jaminannya apa? Jaminannya adalah seperti jari telunjuk dan jari tengah ini. Itu keberadaan orang-orang yang melihara anak yatim seperti ini, dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jeda di antara keduanya. Ini pahala yang besar. Bahkan Imam Ibnu Battal, ya, ketika mengomentari hadis ini mengatakan, maka barang siapa mendengar hadis ini, yang menerangkan bahwa orang-orang yang melihara anak yatim, kedudukan mereka seperti yang digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk, kemudian juga meletakkan jari tengahnya, ya, menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, menunjukkan sangat dekatnya Rasulullah SAW dengan orang-orang yang melihara anak yatim. Maka Ibnu Battal mengatakan, barang siapa mendengar hadis ini, maka hendaklah dia melaksanakan daripada isi daripada hadis ini. Tidak layak bagi kita umat Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, ketika mendengar daripada hadis ini, ketika mendengar daripada kabar gembira yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memelihara anak yatim itu dekat sekali dengan Rasulullah sebagaimana dekatnya jari telunjuk dan jari tengah ini, kemudian dia mengabaikan dan dia tidak mengambil bagiannya untuk memelihara anak yatim. Man dama yatiman bainal muslimina ila tu'amihi wa syarabihi hatta yastaghni anhu wajabat lahul jannatal battah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengajak anak yatim dari kaum muslimin ini untuk makan dan minum sampai kenyang, dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Ya. Hadis dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan At-Tabrani. Maka bagaimana kita tidak tertarik untuk memelihara anak-anak yatim yang ada di sekitar kita, yang mereka terlantar kadang karena tidak memiliki seorang ayah dan hanya hidup dengan seorang ibu atau dengan seorang nenek saja atau dengan kakeknya, ya, harusnya kita mengambil bagian kita untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memberikan makan, memberikan minum sampai mereka kenyang pada anak-anak yatim, ini menunjukkan bahwa harusnya kita mengambil anak yatim itu kita pelihara di rumah kita bersama dengan anak-anak kita, dan kita perlakukan mereka seperti kita melakukan anak kita sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang itu sebelum dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita jadikan anak yatim ini seakan-akan dia adalah anak kita sendiri dalam pemeliharaan kita, dalam kita mendidiknya, dalam kita memberi makan dan minum. Maka perkataan dari Imam Ibnu Battal ini hendaklah menjadi motivasi kita semua bahwa barang siapa mendengar hadis ini, maka hendaklah dia melaksanakannya. Barang siapa mendengar hadis ini dan dia tidak melaksanakannya, maka dia termasuk orang yang merugi. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan pemelihara anak yatim seperti ini, seperti keberadaan jari telunjuk dan jari tengah. Siapa di antara kita yang tertarik dengan keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang melihara anak yatim? Dan hadis yang menjelaskan keutamaan, ya, untuk mencukupi kehidupan anak yatim, ya, akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan saja mereka yang mengasuh anak yatim di rumah-rumah mereka, tetapi juga ini termasuk juga para pengasuh yang ada di panti-panti asuhan anak yatim. Bagi juga mereka yang mendirikan lembaga-lembaga yang di dalamnya ada anak-anak yatim yang mereka pelihara dengan baik, maka termasuk mereka akan mendapatkan jaminan surga dan akan mendapatkan kedudukan yang tinggi yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur pada hari ini banyak di antara
saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat yang sudah memulai memelihara anak-anak yatim di rumah-rumah mereka, ataupun mereka sudah tertarik untuk mendirikan panti-panti asuhan anak-anak yatim di dalamnya mereka pelihara. Ini luar biasa pekerjaan yang mulia sekali. Ya, mudah-mudahan banyak di antara kaum muslimin ini yang mendirikan lembaga-lembaga yang di dalamnya dipelihara anak yatim, ataupun mungkin mudah-mudahan di Batam ini ada pondok pesantren khusus yang di dalamnya adalah anak-anak yatim. Dan lebih baik lagi apabila para pengasuhnya juga bekas anak-anak yatim. Ini luar biasa, karena mereka bisa memberikan sentuhan-sentuhan yang luar biasa, bisa meresap ke dalam sanubari anak-anak yatim. Apabila para pengajarnya juga diambil dari anak-anak yatim yang dulu juga pernah menderita, yang dulu juga pernah diasuh oleh sebagian daripada kaum muslimin ini. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang memelihara anak yatim adalah bisa menumbuhkan sikap lemah lembut yang ada dalam diri kita. Jadi bisa menumbuhkan sikap lemah lembut yang ada dalam diri kita. Kita semua tahu bahwa di antara kita juga masih banyak memiliki perangai-perangai yang kadang kasar, ya mohon maaf ya, kadang memang sering keluar, terlontar dari mulut kita perkataan-perkataan yang tidak seharusnya keluar, masih kasar dengan anak-anak kita, kasar dengan istri kita, bahkan kasar dengan para sahabat-sahabat yang ada di luar rumah kita. Maka untuk melembutkan itu, untuk melembutkan hati kita, melembutkan perangai kita, maka diantaranya caranya dengan memelihara anak yatim. Perhatikanlah sebuah hadis berikut ini. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya, ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasku qaswata qalbihi, yang seorang ini datang kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya hatinya. Ya, jadi inilah diantara keutamaan orang-orang terdahulu dari para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka merasakan ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang ganjil dalam hatinya, dalam perbuatannya, maka dia segera mendatangi orang yang alim, yang pada waktu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan. Termasuk ketika orang ini merasakan hatinya keras sekali, maka dia segera mendatangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan permasalahannya. Maka ata Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun yasku qaswata qalbihi, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah mengadukan tentang kerasnya hatinya. Qala, maka berkata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya, atuhibbu ayalina qalbaka wa tudriku hajatik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki ini, apakah kamu suka hatimu menjadi lembut dan terpenuhi keperluanmu? Ya, apakah engkau suka hatimu menjadi lembut dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi? Ya, maka Rasulullah mengatakan, irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbaka wa tudrik hajatak. Kata Rasulullah SAW, ya, kalau engkau ingin hatimu menjadi lembut, kemudian semua kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka belas kasihanilah anak-anak yatim, usaplah kepalanya dan berikanlah makan dari makanan yang kamu makan. Niscaya hatimu menjadi lembut dan terpenuhi hajatmu. Ini luar biasa sekali, ya. Ya. Hadis ini adalah hadis hasan, ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bagi Anda yang hatinya hari ini terasa kasar, sulit untuk mendapatkan hidayah, tahu kebenaran tetapi belum mau melaksanakan, kadang masih membangkang dalam diri kita, ya, tidak mau menerima kebenaran itu, maka di antara cara untuk melembutkan hati kita adalah dengan memelihara anak yatim. Kasihanilah dia, sayangilah dia, anak-anak yatim itu, ya, usaplah kepalanya dan berikanlah makan dari apa yang kita makan, berikanlah minum dari apa yang kita minum, berikanlah pakaian dari apa yang kita pakaian, kita pelihara mereka. Niscaya, kata Rasulullah, hati kalian akan lembut dan kalian akan terpenuhi semua hajat-hajat kalian.
Mungkin hari ini kita memiliki cita-cita yang belum terlaksana, ya, memiliki tujuan yang belum Allah kabulkan. Maka di antaranya selain kita juga berdoa dan berusaha dengan tidak bosan-bosannya, di antaranya juga dengan cara memelihara anak yatim di rumah-rumah kita. Ataupun kalau kita memungkinkan, kita membuat sebuah lembaga yang di dalamnya itu kita pelihara anak-anak yatim. Atau kita membuat pondok pesantren khusus di Batam ini ya untuk anak-anak yatim. Luar biasa sekali. Hanya anak yatim yang boleh masuk di dalamnya, bukan anak-anak yang lainnya. Dan kita asuh, kita perlakukan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan yayasan-yayasan yang ada di Batam ini, ya, yayasan yang ada di Kota Batam, ya, banyak sekali. Mudah-mudahan mereka punya andil besar dalam mendirikan sebuah lembaga khusus yang dalamnya dipelihara anak yatim ini dan betul-betul dikelola dengan sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan ada yayasan Islam Al-Kahfi, yayasan Abu Bakar As-Siddiq, atau yayasan-yayasan lain di sekitar Batam, Tanjung Pinang, sebagainya, segera mendirikan sebuah lembaga yang khusus di dalamnya dipelihara anak yatim, ya, disekolahkan mereka, mungkin dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Di dalamnya juga diajarkan materi-materi agama seperti pondok pesantren, bahkan mungkin tahfidzul Quran dan sebagainya. Yang ini khusus anak yatim yang kita sendirikan karena mengingat pahala yang besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa mudah-mudahan di antara para pendengar ini ada yang tergerak hatinya untuk segera mewujudkan daripada cita-cita kita semua. Kita memiliki pondok pesantren yang di dalamnya itu kita pelihara anak-anak yatim, ya. Kalaulah pondok pesantren yang lain sudah banyak berdiri, tapi untuk khusus, ya, anak-anak yatim ini belum ada, ya. Mudah-mudahan dengan demikian selain kita juga menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti, juga bisa melembutkan daripada hati kita kaum muslimin, dan bisa membuka peluang yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya bagi hajat-hajat kita yang belum terpenuhi. Dengan memelihara anak yatim ini, insyaallah selain hati kita juga menjadi lembut, akan terpenuhi daripada hajat-hajat kita. Karena tidak mungkin Rasulullah SAW akan menyelisih janjinya. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, sungguhnya apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan keluar berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi dari wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kalau demikian, janjinya tentulah akan ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan kita melihara anak yatim adalah bertambahnya rezeki. Ya, bertambahnya rezeki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kamu ditolong dan diberi rezeki kecuali karena kamu menolong orang-orang yang lemah. Hadis Imam Bukhari. Berarti di antara orang yang lemah itu adalah anak-anak yatim. Sesungguhnya dengan kita menolong anak-anak yatim itu, Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita. Kita keluarkan rezeki kita untuk anak-anak yatim, maka Allah akan memberikan rezeki kita yang lebih banyak lagi. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan membantu seorang hamba tatkala hamba itu juga mau membantu saudara-saudara yang lainnya. Maka apa yang kurang daripada janji-janji Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Menjadi teman Rasulullah di surga, sebagaimana kedudukan jari telunjuk dan jari tengah. Melembutkan hati, kemudian akan dipenuhi semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akan ditambah rezekinya. Kita ditolong, diberikan rezeki karena kita menolong orang-orang fakir dan miskin, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan menolong anak-anak yatim, justru Allah akan memberikan limpahan rezeki yang berkah bagi kita dan keluarga kita. Di antara keutamaan berikutnya dengan kita melihara anak yatim adalah menjadi pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, "Laisa minna man lam yarham sahirana
wa yuwaqqir kabirana. Ya. Laisa minna man lam yarham sahirana wa yuwaqqir kabirana. Ya, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Ya, anak kecil termasuk diantaranya anak-anak yatim yang mereka belum balik, tinggal mati oleh bapaknya. Menjadi setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara lagi keutamaan yang Allah janjikan kepada kita yang melihara anak yatim adalah menjauhkan diri dari sifat kikir. Sifat kikir ini sesungguhnya sentiasa dalam diri manusia, dalam diri kita ada sifat kikir ini yang enggan untuk memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain, padahal orang lain sangat membutuhkan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Ya, di jalan Allah diantaranya dengan memelihara anak yatim. Kita gunakan harta yang Allah berikan kepada kita itu, kita gunakan untuk memelihara anak yatim di dalam rangka meringankan beban daripada beban yang dimiliki oleh kaum muslimin dan muslimat yang ada di sekitar kita. Para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali apabila kita berbicara masalah anak yatim ini yang kenyataannya masih banyak terlantar di sekitar kita. Ya, yang mereka tinggal bersama ibunya yang masih janda, ya tidak ada yang merawatnya kecuali hanya ibunya saja, yang seharusnya memeliharaannya itu juga dibantu oleh seorang ayah dalam nafkahnya, dibantu oleh seorang ayah, seorang suami di dalam mendidik, mentarbiyah anaknya, hanya seorang ibu saja, atau mereka yang diserahkan kepada neneknya saja, atau mereka yang mungkin sekarang ada terlantar di kalangan umat Islam ini yang kita sia-siakan dan kita biarkan. Ya, ingat bahwa anak-anak yatim ini terkesan memang lebih nakal dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Ya, mereka lebih nakal, ya, mereka lebih banyak ya berbuat, dan perbuatan itu paling tidak mengenakkan dan paling tidak mengesankan dalam diri kita. Tapi ingat, mereka adalah anak-anak yang menjadi penyebab kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang berat surga itu tidak mudah. Surga tidak murah, surga itu mahal. Di antaranya adalah mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak banyak dilakukan oleh orang. Itu di antara pintu pembuka surga. Di antaranya adalah bagaimana kita akan memelihara mereka, bagaimana kita akan mengusap kepala mereka, bagaimana kita akan memberikan sebagian harta kepada mereka. Padahal mereka adalah anak-anak yang setiap harinya membuat jengkel di hati kita. Tapi ingat, mereka adalah pintu pembuka surga Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah pintu pembuka persahabatan kita dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah anak-anak pembuka kedekatan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah sia-siakan mereka. Lalu bagaimana cara kita mendidik mereka? Bagaimana cara kita menyantuni mereka? Pertama, mendidik mereka hendaklah dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi setelah kita katakan di depan bahwa jangankan kita mendidiknya, melihat saja kadang-kadang ini sudah membuat hati kita jengkel, ya. Setiap hari yang dia buat, yang anak yatim buat itu kadang-kadang memang sangat menjengkelkan hati kita. Bagaimana mendidiknya? Maka apabila kita mengetahui keutamaan yang besar yang Allah janjikan kepada kita berupa surganya, tidak layak bagi kita, ya, untuk mengatakan bahwa anak ini adalah sumber malapetaka bagiku, bagaimana aku akan mendidiknya? Tidak, hilangkan itu semuanya. Karena apa? Pahala yang besar yang Allah janjikan kepada kita. Ya, maka ketika mendidik mereka harus penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun anak itu kita perlakukan dengan baik, dengan santun, lemah lembut, telah kita berikan makan, telah kita berikan pakaian, telah kita berbuat kesabaran kepada mereka, mereka membalas kita dengan keburukan, hendaklah karena kita ikhlas kepada Allah, tidak terpengaruh itu semuanya, tidak terpengaruh dengan perbuatan mereka. Dan mereka masih kecil, tetaplah kita mendidik mereka, tetaplah kita membina mereka, ya, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ikhlas itu adalah tidak terpengaruh dengan adanya pujian dan tidak terpengaruh dengan adanya cacian.
tidak terpengaruh dengan datangnya kebahagiaan dan tidak terpengaruh dengan datangnya kemudaratan. Kalau anak ini mendatangkan kemudaratan, tidak ada pengaruh bagi kita. Anak ini mencaci, memaki kita, perbuatan anak ini setiap harinya menjengkelkan kita, tidak ada pengaruh karena memang kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pengaruhnya itu semua. Makanya pertama, bagi para pendidik yang ingin mendidik anak-anak yatim, yang ingin mengasuh anak yatim, adalah Anda ikhlas betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda mendidik, betul-betul ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Yang kedua, bagi Anda yang ingin mendidik dan memelihara anak yatim, adalah Anda bersabar ketika menghadapi tingkah lakunya yang kurang berkenan di hati Anda. Ya, ingat, memang banyak perbuatan-perbuatan mereka, kata-kata mereka yang memang tidak berkenan di hati kita. Ingat, sabar, ya. Dan kesabaran itu pahalanya besar sekali. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita kedepankan dalam melihara anak yatim ini, juga kesabaran yang penuh. Ya, kesabaran yang penuh, dan itu akan bisa. Kenapa? Di antara tadi manfaat daripada kita melihara anak yatim adalah bisa melembutkan hati kita, dan orang-orang yang lembut hatinya itulah termasuk orang-orang yang sabar. Ya, kalau Anda ingin sabar, ingin lembut hatinya, coba pelihara anak yatim. Ya, usaplah anak yatim itu. Tapi yang namanya anak yatim yang belum balik, bukan yang sudah besar, ya, bukan yang sudah dewasa. Kemudian yang ketiga di antara cara kita mendidik mereka, bagi Anda yang ingin mendidik mereka, maka Anda menganggap bahwa anak yatim itu sebagai anak kita sendiri. Artinya kita perlakukan sebagaimana kita juga memperlakukan anak kita. Kita beri makan anak kita dengan mungkin daging, dengan ayam, jika kita berikan kepada anak yatim ini. Jangan pernah dibeda-bedakan, ya. Bahkan kalau bisa, anak yatim ini sebagai contoh bagi anak kita yang masih memiliki bapak dan ibu, agar mereka lebih santun, lebih lembut hatinya. Tapi sesuai pengalaman bahwa di sebagian daripada sahabat-sahabat kita yang di rumahnya mereka melihara anak yatim, dan juga mereka melihara anak-anak mereka justru semakin santun, semakin sopan, ya, semakin menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Itu lebih mudah sekali dengan ada anak yatim yang berada di rumah kita. Ya, bukankah nanti anak-anak yatim itu yang perangainya buruk akan menjadi akan menularkan akhlak yang buruk pada anak kita? Itu menurut perhitungan kita, tetapi menurut perhitungan Allah tidak demikian. Ya, justru mereka yang melihara anak yatim itu di keluarganya banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma bin Ubaid berkata kepada Al-Imam Ibnu Sirin, saya punya anak yatim. Lalu beliau, yaitu Ibnu Sirin, berkata, perlakukanlah dia seperti kamu mendidik anakmu, dan pukul dia seperti kamu memukul anakmu. Jadi ada perbedaan. Kalau kita berbuat baik kepada anak kita, ya kebaikan kita berikan kepada anak-anak yatim. Tapi andaikan anak kita salah, kita pukul. Begitu pula dengan anak yatim yang kita miliki. Bukan berarti kita tidak boleh untuk memukulnya. Kalau memang salah dan berat untuk dipukul, kita pukul. Sebagaimana juga kita memperlakukan anak-anak kita. Ya, karena kebanyakan yang ada di masyarakat kita bahwa anak yatim itu adalah seperti seperti sesuatu yang tidak boleh untuk disakiti. Ya, harus diberikan kasih sayang saja, diberikan kebaikan saja. Kalau emang dia salah, ya kita harus katakan ini salah, dan biasanya perbuatan salah itu ada hukumannya. Kalau memang hukumannya pada tingkat untuk memukul, seperti mereka telah berusia 10 tahun dan meninggalkan sholat, ya kita pukul sebagaimana jika kita memukul anak kita ketika berusia 10 tahun meninggalkan sholat. Ya, demikian. Maka harus penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kita mendidik anak-anak yatim. Kemudian di dalam melihara anak yatim juga harus kita perhatikan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan muraqabah, ya. Maka kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita melihara anak yatim ini, jangan pernah kita menzaliminya. Ya, kita didik dengan baik, kita berikan hak-haknya, kita nasihati, kita beri pakaian, kita beri minum, sebagaimana kita memperlakukan anak kita. Jangan pernah kita berat sebelah dengan anak-anak yatim ini, ya. Ataupun kalau anak yatim memiliki harta, jangan pernah Anda mengambil hartanya tanpa sepengetahuan anak yatim ini dengan cara yang zalim. Karena semua perbuatan yang kita lakukan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, selain kita bersabar, kita ikhlas karena Allah, kita masih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang yang dalam pengawasan Allah akan berbuat aniaya, akan berbuat kezaliman kepada anak yatim yang dia pelihara? Maka adalah kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melihara anak yatim ini. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan ketika melihara anak yatim adalah kita harus sopan dan lembut ketika menghadapi tingkah lakunya yang salah. Ya, kita harus sopan, ya, kita harus santun ketika menghadapi perlakuan-perlakuan anak yatim yang memang kadang tidak berkesan di hati kita. Ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan. Allah akan memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras dan kepada yang lainnya. Jadi kelembutan itu akan mendatangkan kebaikan yang banyak pada diri kita, tetapi sifat keras itu akan mendatangkan banyak mudarat bagi kita. Ketika kita mendidik anak yatim dengan penuh kelembutan, ya, anak-anak yatim yang keras hatinya itu akan menjadi lembut. Anak-anak yatim yang tidak penurut akan menjadi penurut. Anak-anak yatim tidak santun akan menjadi santun. Karena ada kelembutan ketika kita mendidik dan melihara mereka. Tetapi apabila kita hardi, ya kita kasar, kita keras kepada mereka, justru apa-apa yang kita berikan kepada mereka dari kebaikan-kebaikan ini tidak akan sampai. Nasihat yang kita berikan kepada mereka tidak akan sampai. Contoh teladan yang baik kita berikan tidak akan pernah sampai. Justru mereka akan menjadi orang pembangkang dan keras kepala, bahkan lebih keras daripada anak-anak pada umumnya. Maka berhati-hatilah kita, ya. Para pendengar dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara lagi daripada ketika kita ingin mendidik dan melihara anak yatim yang harus kita perhatikan adalah senyum dan menyayangi mereka dan tidak mengganggu fisik mereka. Kita ketemu dengan mereka, senantiasa kita memberikan senyuman kepada mereka. Kalau mereka bersalah, jangan pernah mengganggu fisik mereka, mencubit, memukulnya, kecuali yang memang dibolehkan ketika mereka sudah berusia 10 tahun meninggalkan sholat, kita pukul boleh, ya. Tapi selain itu jangan pernah kita mendolimi mereka, ya. Fa'ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, ya. Hendaklah dikedepankan kepada anak yatim ini contoh teladan kelembutan yang memang harus kita berikan kepada mereka. Abu Hayyan rahimahullah berkata, maksud ayat ini, jangan kamu hina, ya, anak yatim itu, dan jangan kamu berbuka masam di hadapan mereka. Jangan kamu hina, jangan kamu bermuka masam di hadapan anak-anak yatim, ya. Kemudian Al-Alusi rahimahullah juga berkata, jangan kamu mendorong dia dengan keras dan membentaknya dengan kata-kata yang keji. Ya, ini juga kadang-kadang juga masih kita lakukan dan banyak kita terpengaruh dengan anak-anak yatim yang perangainya buruk. Tidak boleh membentaknya, tidak boleh mendorongnya. Makanya sesungguhnya anak-anak yatim ini harus kita serahkan kepada orang-orang yang memang alim dan memiliki kemampuan untuk mendidik mereka. Kalau anak-anak yatim ini dalam pengasuhan orang-orang yang tidak berpendidikan, ya, anak-anak yatim ini dalam asuhan orang-orang yang tidak mampu mendidik, ya, orang-orang yang tidak soleh dan solehah, ini akan berbahaya. Di masyarakat akan berbahaya, akan lebih nakal, lebih jahat daripada anak-anak pada umumnya. Maka bagi Anda yang sekarang memiliki anak-anak yatim yang tidak mampu mendidiknya, berikanlah kepada orang yang mampu mendidik. Berikanlah kepada lembaga-lembaga Islam yang mereka bisa mendidik dengan sebaik-baiknya. Berikanlah ke panti-panti asuhan, berikanlah ke pondok-pondok pesantren, berikanlah kepada orang-orang yang mampu untuk mendidik anak-anak yatim itu. Jangan karena sayangnya kita kepada anak yatim itu dalam pemeliharaan kita, tetapi kita tidak bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Hanya sekedar memberi makan dan minum, ini banyak orang yang mampu. Tapi bagaimana mendidik mereka, bagaimana sekolah mereka, bagaimana akhlak mereka, ya, maka membutuhkan ilmu. Dan hendaklah kita serahkan saja anak-anak ini kepada orang-orang yang mampu. Adapun kasih sayang kita, mungkin dengan kita cara memberikan
Kalau kita mampu, ya orang tuanya, ibunya atau neneknya atau kakeknya mampu, silakan untuk memberi bantuan kepada anak-anak yatim ini. Tapi untuk pendidikannya jangan diserahkan kepada kita yang kita tidak mampu. Berikan kepada panti-panti asuhan yang mereka memelihara dan mendidik dengan benar. Berikan kepada pondok-pondok pesantren, kepada orang-orang yang mampu, berikan mereka. Ya, kalau kita memang sayang kepada mereka, bukan berarti mereka harus ada dalam asuhan kita. Kalau memang kita tidak mampu mengasuh, ya kita berikan kepada orang yang berhak untuk mengasuh. Kalau tidak, anak yatim ini akan tumbuh, berkembang, ya, akhlaknya buruk, jahat perangannya, lebih buruk dan lebih jahat daripada anak-anak pada umumnya. Maka berhati-hatilah Anda semuanya ketika hari ini ada sebagian anak yatim yang Anda pelihara, yang memang Anda tidak mampu, terutama ibunya atau neneknya atau kakeknya. Berikan kepada lembaga-lembaga Islam yang mudah-mudahan mereka bisa mendidik dan membina dengan baik. Kemudian bagi Anda yang ingin melihara anak yatim, perhatikan bahwa mendidik mereka itu sampai balik dan siap untuk menikah, ya, sampai balik mereka, sampai mereka betul-betul menjadi anak-anak yang dewasa, yang berakhlak mulia, ya. Makanya ini harus berada di lingkungan yang kondusif, lingkungan pesantren, ya, lingkungan yang baik, bisa dibina, bisa dididik. Kemudian setelah itu dewasa, ya, bisa menikah, barulah kita berbangga hati karena telah bisa mendidik mereka dan telah bisa membina mereka. Walaupun tetap harus kita juga berkomunikasi dengan mereka, memberikan nasihat-nasihat kalau mereka bersalah. Tapi yang jelas tugas kita mendidik anak yatim ini sampai mereka balik, sampai mereka dewasa dan sampai mereka menikah. Bahkan kita pun berhak untuk mencarikan pasangan daripada anak-anak kita yang dalam asuhan kita, yaitu anak-anak yatim, ya. Atau mungkin kita di panti-panti asuhan ada anak yatim yang laki-laki dan perempuan, mereka dewasa dan nampak kesolehan dalam diri mereka, kita jodohkan, luar biasa, ya. Mereka akan menjadi pasangan suami istri yang insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai balik dan sampai siap untuk menikah. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi dalam masalah anak yatim ini ketika kita ingin melihara dan mendidiknya adalah mendidik agar mereka menjadi ahli ibadah. Ini yang sangat penting sekali. Bagaimana kita mendidik mereka itu, arahan kita dari kecil sampai dia dewasa sampai balik itu ingin menjadikan agar dia itu, anak yatim itu, menjadi ahli ibadah, ya, bukan ahli maksiat. Kalau ahli maksiat mudah, kita didik saja di rumah kita, ya, mungkin ibunya atau neneknya atau kakeknya, tapi tidak mampu dalam masalah mendidik, jangan, ya. Kalau masalah harta mampu tapi masalah pendidikan tidak mampu, jangan serahkan kepada diri kita, berikan kepada orang yang mampu untuk mendidiknya. Karena tujuannya adalah supaya mereka menjadi ahli ibadah. Dia tahu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tidak perlu diperintah, dia sudah sholat. Puasa ketika datang masanya dia puasa tanpa diperintah, ya. Dia tahu berbakti kepada orang-orang yang berhak untuk dia berbakti kepadanya, ya, menjadi ahli ibadah. Ketika ada larangan, dia memang sudah mampu untuk meninggalkan larangan itu, ya. Ketika ada perkara-perkara yang subhat, dia telah tahu bahwa ini perbuatan-perbuatan yang dekat sekali dengan masalah haramnya, maka dia tinggalkan, ya. Maka ingat, di dalam kita mendidik mereka itu tujuannya adalah menjadikan mereka ahli ibadah. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan di atas manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat sekali tanggung jawab ini. Maka sekali lagi, apabila nenek, kakek, istri atau ibunya yang tidak mampu, serahkan kepada orang-orang yang mampu agar anak-anak yatim yang ada dalam peliharaan Anda ini betul-betul menjadi ahli ibadah di kemudian hari. Kemudian selanjutnya, ketika Anda ingin melihara anak yatim itu, jangan mengurusi hartanya bila khawatir tidak amanah. Kalau ternyata anak yatim ini meninggalkan, bapaknya meninggalkan harta kepadanya, ya, jangan pernah Anda mengurusi hartanya apabila Anda tidak amanah, ya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, ya, kalau tidak salah kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ini araka dhaifan, ya, ini araka dhaifan wa ini uhibbu laka ma uhibbu li nafsi, la ta'muranna ala snaini wa la tawallaina malal yatim. Wahai Abu Dzar, aku melihat dirimu itu lemah, ya, maka, ya, sedangkan aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku,
Maka jangan kamu menghukumi dua orang yang berselisih, dan jangan kamu mengurusi harta anak yatim. Maka kalau kita lemah, jangan pernah kita mengurusi harta anak yatim. Karena kalau memang kita tidak amanah dan kemudian ada harta anak yatim itu yang kita urusi juga, bisa jadi harta itu akan jatuh ke tangan kita dengan cara yang zalim, dan anak yatim yang seharusnya berhak itu tidak kita berikan. Ya, dan kita mengatakan dengan mudahnya, bukankah aku telah melihara anak ini sejak kecil sampai dewasa? Kalau aku hitung-hitung setiap hari berapa? Ya, maka hartanya sudah wajar dong kalau jatuh kepadaku. Nah, kadang dengan mudahnya kita mengatakan seperti itu. Bagi Anda yang tidak mampu, jangan pernah mengurusi harta anak yatim itu. Para pendengar Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan kita teruskan karena masih panjang materi kita di pertemuan berikutnya yang masih berhubungan dengan memelihara anak yatim. Ya, masih banyak sekali yang belum kita sampaikan. Tapi yang jelas hari ini kita bersyukur bahwa sebagian umat Islam telah memelihara anak-anak yatim di rumah-rumah mereka. Bahkan sebagian daripada umat Islam telah lebih jauh dan lebih luas lagi dengan membentuk sebuah lembaga-lembaga Islam, panti-panti asuhan atau pondok-pondok pesantren yang di dalamnya khusus dipelihara anak-anak yatim, karena mereka mengetahui keutamaan dan fadilah yang besar yang Allah janjikan kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam memelihara dan membimbing dan mentarbiah anak-anak yatim ini, dan kita mendapatkan janji Allah berupa surga dan menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan pada Ustadz Amin yang sudah memberikan kajian ilmiah di kesempatan kali ini, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan persiapkan pertanyaan antum di SMS channel kami, dan juga bertanya secara langsung di line telepon di 0778467106 dan juga 468106, di pesan singkat dan juga di WhatsApp di nomor 0856 684101006 dengan format KI spasi nama spasi alamat lalu pertanyaan Anda. Kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini sebelum kita meneruskan dengan sesi tanya jawab. Radio Hang 106 FM Muslim Batam, Indonesia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, kita masih di program Muhadarah Sobahiyah, masih bersama Ustadz Amin Hafidhullah, dan kita sudah di sesi tanya jawab. Silakan di line telepon dan juga di SMS online. Kita terima pertanyaan pertama di line telepon terlebih dahulu sebelum bacakan SMS yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Selamat di Batu Haji. Pak Selamat, silahkan pertanyaannya, Pak Selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, saya waktu lulus SD sekitar tahun 83-84 dulu pernah istilahnya di kampung itu ada pesantren kilat di panti asuhan gitu ya. Iya. Nah, waktu di kampung itu menurut saya mereka sangat beruntung sekali karena di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan seperti bahasa Arab dan lain sebagainya kan gitu. Nah, tapi saat itu saya ada kawan dari luar daerah itu yang hidup di panti asuhan. Sebenarnya dia ini di kampungnya ini dia berkecukupan, jadi orang tuanya pun ada mobil waktu itu katanya kan seperti itu. Cuma karena orang tuanya ini menikah lagi, ibunya menikah lagi, itu bapak tirinya ini istilahnya nggak mau kalau dia jadi satu kan seperti itu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, anak yatim yang seperti ini sebenarnya siapa yang wajib menyantuni, mengasihi, menyayangi dan lain sebagainya. Karena seperti di Batam ini pun ada beberapa juga yang saya tengok yang seperti itu gitu. Iya. Mungkin sebenarnya pertanyaan saya banyak, cuma itu aja ya untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat di Batu Haji, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak selamat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan memberkahi kita semuanya. Ini fenomena juga yang terjadi di masyarakat kita, bahwa adanya banyak panti-panti asuhan ya, yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anak yatim, tetapi ternyata di dalamnya kadang-kadang juga bercampur dengan anak-anaknya orang yang sesungguhnya walaupun dia yatim ya, tetapi ibunya telah menikah ya. Oleh sebab itulah, apalagi dia adalah orang yang berkecukupan, maka suaminya atau bapaknya yang baru menikah dengan ibunya ini, dia adalah sebagai orang yang menanggung daripada kehidupan, pendidikan daripada anaknya ya. Karena ketika ibunya menikah, berarti nanti ketika dia punya suami, maka suaminya itulah yang harus menanggung daripada apa-apa yang dibutuhkan oleh anaknya tadi ya. Tapi banyak di antara yang kita jumpai bahwa anak itu dimasukkan ke dalam panti-panti asuhan yang seharusnya diperuntukkan bagi anak-anak yatim ya. Apalagi dia orang kaya, ini sangat berdosa sekali menyia-nyiakan anak yatim, dan dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan harta yang banyak, tetapi anak-anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya justru diserahkan kepada lembaga-lembaga yang notabene mereka masih sangat membutuhkan dana. Jadi lembaga-lembaga yang ada ya, atau panti-panti asuhan yang ada, sesungguhnya ketika mereka menampung anak-anak yatim di dalamnya itu, untuk makan esok hari pun mereka harus mencari hari ini, untuk makan hari ini pun ya harus mencari hari ini juga, seperti itu, masih sangat kekurangan. Maka hendaklah kaum muslimin dan muslimat saling tolong-menolong, bantu-membantu untuk mereka. Bagi mereka yang telah memiliki harta, anak yatim telah memiliki bapak yang baru, dan mereka lah yang harus mengasuhnya, mendidiknya dan sebagainya. Kalau mereka mampu, kalau nggak mampu ya maka berikan kepada lembaga-lembaga sebagai panti asuhan. Dan harusnya dalam panti asuhan itu dibedakan ya, ini adalah panti asuhan khusus anak-anak yatim ya. Jadi ada namanya panti asuhan al-yatama. Al-yatama jadi kumpulan daripada anak-anak yatim. Selain anak yatim tidak dibolehkan ya. Harusnya begitu. Jadi lebih mudah kita mengasuhnya dan lebih banyak mendatangkan berkah. Bagi anak-anak yang mungkin terlantar di keluarganya, dia orang kaya, terlantar karena bapaknya mungkin tidak mendidiknya, maka kita carikan panti asuhan yang lainnya yang bukan panti asuhan al-yatama. Kalau yatama ya kumpulan anak yatim ini khusus anak-anak yatim saja. Jadi lebih mudah kita memeliharanya, lebih mudah kita mencarikan nafkah bagi mereka, dan lebih banyak mendatangkan berkah. Tapi bagi anak-anak yang mungkin bukan anak-anak yatim, jika kita pelihara tetapi kita pisahkan dengan lembaga ini lebih mudah sekali ya. Jadi kalau di Batam diadakan sebuah pesantren kecil yang di dalamnya adalah anak-anak yatim, ini luar biasa, insya Allah mendatangkan berkah bagi kita semuanya. Bagi kita yang berada dalam yayasan itu, atau bahkan bagi masyarakat Batam seluruhnya, karena ada lembaga khusus ya yang di dalamnya ditangani hanya anak-anak yatim saja, selain anak yatim tidak boleh masuk. Ini mendatangkan berkah yang besar sekali, dan ini peluang bagi yayasan-yayasan yang ada sekarang di Batam ini untuk berlomba-lomba menciptakan sebuah pesantren yang khusus di dalamnya adalah anak-anak yatim. Jadi kita pelihara, kemudian kita berikan hak-hak mereka. Ya, seharusnya apabila mereka termasuk orang kaya, jangan dimasukkan di lembaga anak yatim ini. Kalau mereka telah memiliki bapak, biar bapaknya yang mengasuh ya. Karena sesungguhnya pahala yang besar itu diantaranya adalah ketika seorang meninggal dan meninggalkan anak yang belum balik, kan yatim. Kemudian kan ingat, anak yatim ini juga kadang masih memiliki ibu ya. Maka sekalian saya, kalau Anda ingin menolong daripada anak yatim ini kan lebih mudah, satu perbuatan tapi dua paket sekaligus kan. Menolong anak yatim sekaligus juga menolong ibunya, ya kan? Menikahi janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya, yang suami itu meninggalkan anak-anak yang belum balik. Ini juga menjadi tantangan bagi Anda semua para pendengar yang ada di Batam, Singapura dan Malaysia. Apakah Anda mampu untuk melaksanakan ini? Selain Anda juga menolong seorang janda, juga menolong anak-anak mereka yang belum balik, agar anak-anak mereka itu tidak terlantar dan kita bisa memberikan sebagian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukan lantas dimasukkan ke lembaga-lembaga panti-panti asuhan anak yatim. Ya, anak yatim biarlah anak yatim saja di situ ya. Tapi kalau kita menikahi ibunya juga
Jangan hanya ibunya dong yang diambil, tapi anaknya juga dipelihara, kan begitu. Harusnya begitu. Ya, maka jangan pernah kita ketika ingin menolong seorang janda karena mungkin kecantikannya, kekayaannya, kita nikahi dia, anaknya kita masukkan dalam panti asuhan. Ini perbuatan yang durhaka, ya. Jadi mudah-mudahan ini yang dapat sampaikan Bapak. Mudah-mudahan nanti kita akan tercipta di Batam ini sebuah lembaga, ya, pondok pesantren atau apa namanya, yang di dalamnya khusus anak-anak yatim dan tidak tercampur dengan anak-anak yang lainnya, ya. Allah a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Ya, kembali silakan yang ingin bergabung di line telepon di 0778467106 dan juga 468106. Di pesan singkat di 085668410106. Ya, pertanyaan kita beralih ke SMS lain, namun ada line telepon yang masuk. Assalamualaikum. Ya, terputus di SMS online. Kita bacakan pertanyaan dari Abu Gefira di Eraja. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, para ulama ada yang membolehkan berkurban dengan harta anak yatim, dan ada juga yang tidak membolehkannya, Ustaz. Mana yang lebih roji, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, sebelum dijawab ada line telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Erna di Singapura. Ibu Erna di Singapura, silahkan pertanyaannya, Bu. Ya, masalah anak yatim. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, gimana ya kalau macam anak itu anak yatim terus diasuh sama saudaranya, tapi saudaranya pun tak berapa pandai lah dalam masalah agama, dia tak tahu sangat. Lepas itu apa itu juga menjadi pengaruh bagi kedua anak ini. Lepas itu gimana kalau ada orang yang selalu dia bersedekah untuk kebutuhan sekolah ke apa gitu, apa itu diperbolehkan? Iya, itu saja Bu. Saja. Ya, syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi kita terangkan di awal bahwa tujuan daripada kita melihara anak yatim itu adalah menjadikan mereka adalah ahli ibadah, ya, ahli ibadah. Tentu kalau dikatakan ahli ibadah adalah anak-anak yatim yang tumbuh berkembang ketika dewasanya tadi mereka mengetahui kewajibannya kepada Allah, mereka mengetahui kewajibannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mengetahui kewajibannya kepada orang-orang yang memang harus dia berbuat kebaikan kepadanya, termasuk kepada orang tuanya walaupun telah meninggal, dia pun juga masih punya kewajiban untuk berbakti kepada keduanya setelah meninggalnya mereka. Kalau tujuannya adalah itu, bahwa menjadikan mereka hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah, lalu bagaimana kalau anak itu sekarang berada dalam asuhan, mohon maaf ya, dalam asuhan orang-orang yang tidak taat beribadah kepada Allah, ya. Tentu sesuatu yang orang yang tidak memiliki tentu tidak akan pernah bisa memberi, ya. Orang yang tidak memiliki tentu tidak akan bisa memberi. Orang yang memang dirinya pun tidak, mohon maaf ya, tidak soleh, ya, tidak taat beribadah kepada Allah, kemudian anak-anak yatim berada dalam asuhan mereka, apakah bisa mungkin anak yatim itu bisa menjadi anak yang rajin ibadah? Karena contoh sehari-hari yang dia contoh adalah orang yang ada di dekatnya. Maka lebih utama anak-anak itu diberikan kepada lembaga-lembaga yang di lembaga itu memang diberikan contoh-contoh teladan dari para pengasuhnya, diberikan arahan yang baik, diberikan arahan yang benar di dalam menjadikan dirinya hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berada di lingkungan-lingkungan pondok-pondok pesantren, ya, mereka sholatnya pun terjaga, akhlaknya di dalam dia bertutur, berkata juga terjaga sebagaimana para pengasuhnya, ya, maka adalah para pengasuh juga memberikan contoh yang baik. Walaupun juga di pondok pesantren tidak seluruhnya benar, ada kesalahan-kesalahan, tapi itu masih minim dibanding dengan mungkin dipelihara di rumah dengan orang-orang yang tidak tahu agama, yang tidak tahu beribadah kepada Allah, hanya sekedar memberikan makan dan minum saja, tetapi masalah akhlak, masalah agama dia tinggalkan. Maka serahkan kepada orang yang ahli, serahkan kepada orang-orang yang memang mampu untuk mendidik mereka, menjadikan anak-anak yatim itu menjadi orang yang soleh, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Adapun bagi orang yang ingin memberikan bantuan, ya, sedekah, ya, infak kepada anak-anak
anak yang sedang meneruskan pendidikan, sedang sekolah, itu luar biasa, lebih utama sekali ya. Tetapi hendaklah para penyumbang atau donatur atau muhsin ini melihat ya, karena tentulah kita memberikan harta kita, itu keinginan kita adalah supaya orang yang kita berikan harta itu bisa bertambah kebaikannya. Artinya bagaimana agar sedekah kita menjadi berkah? Maka berikanlah sedekah itu kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, dan orang-orang yang mungkin dalam keadaan menuntut ilmu syar'i, ya, para pencari ilmu agama. Mungkin mereka yang ingin ke Madinah dan tidak memiliki biaya, kita berikan biayanya. Anak-anak yang ada sekarang di pondok-pondok pesantren yang sedang menghafal Al-Quran, menghafalkan hadis, pelajari tafsir Al-Quran, kita berikan bantuan kepada mereka. Kita pilih ya, agar bantuan kita itu jatuh kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima, dan ketika bantuan itu jatuh kepada mereka digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bantu adalah anak-anak yatim yang sekarang mungkin berada di pondok-pondok pesantren. Kita bantu biaya pendidikan. Ini adalah perbuatan yang mulia dan akan mendatangkan manfaat yang besar bagi orang-orang para muhsinin yang memberikan dananya, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, iya, selanjutnya kita akan tadi pertanyaan dari Abu Ghafirah sudah, Ustaz? Iya, dari Abu Ghafirah tentang para ulama ada yang membolehkan berkurban dengan harta anak yatim, dan ada juga yang tidak membolehkannya. Mana yang lebih rajih, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Ghafirah di Air Raja ya, memang ada khilaf di antara para ulama tentang harta anak yatim itu untuk apakah boleh kita belikan binatang kurban kemudian kita kurbankan ya. Kalau menurut daripada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal ya, mereka mengatakan bahwa ini tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan membeli binatang kurban dari harta anak yatim ya, tidak dibolehkan. Akan tetapi dari pendapat madhab Hanafiyah dan Malikiyah juga Hanabilah ya, itu membolehkan ya, dibolehkan untuk itu ya. Maka ini adalah pendapat daripada dua madhab yang berbeda ya. Dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak membolehkan, tapi dari Imam Abu Hanifah, Malikiyah dan Hanabilah maka membolehkan. Maka kita bisa saja mana yang rajih yang kita ambil ya, apabila memang harta anak yatim itu mencukupi ya untuk membeli binatang korban, kemudian masih ada sisanya untuk kehidupan mereka, ya tidak mengapa kita ambil ya, karena juga ada yang membolehkannya. Tapi kalau memang harta itu tidak cukup, hanya cukup untuk kebutuhan mereka, ya tidak perlu kita belikan binatang korban, sebagaimana kita berpendapat kepada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah, juga kepada Imam Ahmad ya. Demikian mungkin. Baik. Ya, selanjutnya silakan yang ingin bergabung kembali di line telepon. Ya, sambil menantikan kembali pertanyaan di line telepon, kita bacakan pertanyaan dikirimkan dari Ibu Nur Saidah di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begitu besar pahala seorang itu memelihara anak yatim di sisi Allah, Ustaz. Seorang yang dalam hidupnya tidak sholat, tapi dia baik dan menikahi seorang wanita yang kematian suaminya, Ustaz, yang mempunyai anak-anak yang masih kecil. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, apakah pahala yang sama yang akan diperolehi walau dalam kehidupannya dia tidak sholat, Ustaz, akan tetapi anak yang dipeliharanya itu jadi soleh dan solehah, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang juga harusnya panjang ya, nih ya jawabannya. Ada seorang anak-anak yatim yang memiliki seorang ibu, kemudian ibunya dinikahi oleh seorang laki-laki yang laki-laki ini tidak sholat ya. Tapi anak laki-laki ini setelah menikahi seorang janda yang memiliki anak-anak yatim ini, dia mendidik dan memberikan nafkahnya kepada anak-anak yatim ini, sehingga anak-anak yatim menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha. Apakah si suami yang atau bapak tirinya yang mendidik dan memberikan harta yang mendapatkan pahala, tetapi dia tidak sholat, ya kan? Gitu ya, insya Allah gitu. Dia tidak sholat ya.
tentang kebaikan-kebaikannya sudah jelas bahwa dia dengan hartanya, dengan kebaikannya dia bisa membina dan mendidik anak-anak menjadi soleh ya. Tetapi ada satu kesalahan besar yang dia lakukan ya, yaitu meninggalkan sholat ya. Dan ini diremehkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Mereka banyak meninggalkan sholat tetapi mencukupkan dengan hanya sedekah, mencukupkan dengan hanya memelihara anak yatim. Ingat bahwa awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah ya. Pertama kali amal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang hamba adalah masalah salatnya. Ya, kalau salatnya baik maka akan terhitung semua amal-amalnya baik, termasuk sedekahnya, yaitu amal-amal yang baik di sini ya, sedekah ya, amal-amal berupa infak yang mendidik anak yatim menjadi baik karena dihitung dari salatnya. Tetapi apabila salatnya buruk, maka semua amal-amalnya termasuk sedekah dan lainnya juga akan menjadi buruk. Maka tergantung dari salatnya. Kalau dari hadis ini kita ambil, maka sangat celakalah orang-orang yang melupakan dirinya tentang masalah salat. Dia meninggalkan salat, tarik ke salat, dan walaupun dia memiliki pahala-pahala yang besar dari sisi yang lainnya, dari masalah infak, sedekah dari anak yatim, tetapi kalaulah ditimbang sisi Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan-kebaikannya, tentang pahala-pahala yang dia peroleh dari memelihara anak yatim ini, tapi dia meninggalkan salat, tentulah tidak sebanding. Ya. Memelihara anak yatim juga termasuk kewajiban, yaitu fardu kifayah ya. Kalau sebagian umat Islam telah meliharanya, maka kita tidak diwajibkan. Sedangkan sholat hukumnya adalah fardu ain bagi kita semuanya, tidak boleh ditinggalkan. Maka bagaimana kita meninggalkan yang wajib ya, dalam rangka untuk mengejar yang sunnah ya. Maka saya tidak bisa mengatakan apakah pahalanya akan mengalir, tapi kalau kita lihat daripada hadis di atas bahwa pertama seorang hamba yang akan dihisab sisi Allah dalam masalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amal-amal baik akan menjadi baik baginya. Tapi kalau sholatnya buruk, ya semua amal-amal yang baik yang dikerjakan juga akan menjadi buruk, tergantung dari sholatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Iya. Kembali silakan yang ingin bergabung di line telepon dan juga di SMS online. Di line telepon kembali masuk dan kami harapkan pertanyaan tema yakni tentang memelihara anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Ina dari Singapura. Ibu Ina dari Singapura. Silahkan pertanyaan Ibu. Saya nak tanya Pak Ustadz. Iya, Bu. Bapak saya semalam mimpi tengah dua lah. Mimpi kedua orang tua almarhum, dia keluar dari kubur, balik ke rumah. Dia bilang katanya nggak tahan, tak boleh tahan. Pas itu balik ke rumah, dia macam seperti orang sehat. Dan kayak macam orang sehat lah, nggak macam orang sakit gitu. Sampai bajunya kotor, lumpur. Dan sampai banyak orang lah di rumah saya kayak gitu. Dan saya berwudu, langsung saya sholat hajat sambil saya menangis. Gimana? Itu saja Ibu. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang di Singapura ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah, inayah serta rahmatnya kepada ibu dan keluarga dan kepada kita semuanya. Ini pagi-pagi sudah mau mentakwil mimpi ya, subhanallah ya. Kita tidak bisa mentakwilkan mimpi ya Allah ya. Ini perkara yang betul-betul sangat berat dan banyak orang-orang yang mentakwilkan mimpi, banyak yang akhirnya masuk ke dalam dunia perdukunan ya, karena mereka lebih mengetahui perkara yang gaib dibanding yang lainnya, dan kita tidak mengetahui masalah mimpi ini ya. Saya akan menjelaskan tidak berkaitan dengan mimpi ibu ya, yang bapaknya atau orang tuanya yang telah mati lama keluar dari kubur, kemudian merasa tidak tahan di dalamnya ya, kemudian masih dengan pakaian yang rapi ya, seperti itu. Saya tidak mentakwilkan dari mimpi, memang bukan bagian saya untuk mentakwil mimpi, dan saya tidak memiliki
memiliki ilmu untuk mentakwilkan mimpi, dan saya tidak bercita-cita ingin mentakwilkan mimpi-mimpi yang Allah berikan kepada kita, kecuali yang sekedar mimpi yang baik ya saya syukuri, yang buruk ya saya tahan saja ya. Karena bisa jadi mimpi itu sebagai bunga tidur ya. Karena orang yang sering mengidam-idamkan sesuatu di siang harinya ya, kemudian di malam harinya akan masuk terbawa dalam alam mimpi. Ataupun memang mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang benar, ada yang tidak benar. Oleh sebab itu masih bercampur aduk dan kita tidak tahu ya. Kita akan terangkan kepada Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak dari segi mimpi yang Ibu sampaikan ya. Bisa jadi suatu ketika orang tua kita meninggal telah bertahun-tahun lamanya ya, kita merasa tenang ya. Tidak tenangnya kita, sedihnya kita itu ketika orang tua kita meninggal 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu itu terasa berat dalam hati kita. Dan pada saat-saat itu di kematian orang tua kita yang masih sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya itu, kita betul-betul menjadi anak yang betul-betul sangat kehilangan dan bersedih. Dan terbukti kita senantiasa berusaha untuk sholat malam ya, sholat yang wajib, sholat sunnah, dan senantiasa berdoa untuk kedua orang tua kita yang baru meninggal. Ya Allah, ampunilah ibuku, ampunilah bapakku, berikanlah tempat yang mulia di sisimu, ampunilah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya, terus begitu. Itu ketika sehari 2 hari ibu kita meninggal. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, terus sampai bertahun-tahun, bahkan sampai 10 tahun ya, akhirnya kita lupa. Kalau kita jujur coba tanyakan, hari ini apakah kita telah berdoa untuk kedua orang tua kita? Kemarin apakah kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal? Bahkan seminggu yang lalu apakah kita juga pernah berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal? Kalau kita jujur semua mengatakan, oh iya ternyata aku belum mendoakan kedua orang tuaku. Maka kadang seorang anak seperti ini lama sekali dia memberikan doanya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa orang tuanya. Padahal orang tua kita yang di dalam kubur itu kita tidak tahu apakah orang tua kita itu termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dalam kuburnya, atau justru orang tua kita adalah orang-orang yang mendapatkan siksa dalam kuburnya, dan dia membutuhkan yang namanya doa dari anaknya. Bahkan ada penghuni kubur yang terkejut, ya Allah kenapa seperti ini, engkau angkat derajatku dan diberikan pahala yang besar, kenikmatan yang besar dalam kubur ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa yang dipanjatkan oleh anak-anakmu yang soleh di permukaan bumi, diangkat derajatnya. Oleh sebab itu kadang-kadang kita melupakan doa kita kepada orang tua kita setelah kematian mereka berlangsung bertahun-tahun lamanya. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita mungkin melalui mimpi ya. Karena kita banyak meninggalkan doa kita kepada orang tua kita. Diingatkan kita kepada orang tua kita. Diingatkan kita kenangan-kenangan kita dengan orang tua kita, sehingga kita mau bangkit lagi untuk mendoakan mereka. Inilah ya kebanyakan dari Anda kita. Maka sebaik-baik peninggalan yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia adalah meninggalkan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya setiap harinya, setiap saatnya, karena dia tahu bahwa orang tuanya yang dalam kubur itu ya, apakah dia itu termasuk orang yang mendapatkan nikmat atau termasuk orang yang mendapatkan daripada siksa kubur ya. Dia tidak tahu itu semuanya, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni orang tuaku, angkatlah derajatnya ya. Kalau termasuk engkau siksa, ringankanlah siksanya, bahkan angkatlah siksanya. Senantiasa berdoa. Maka bisa jadi ketika kita ada memori kenangan dengan orang tua kita, dibangkitkan, dimunculkan lagi dalam benak-benak kita, itu karena kurangnya doa kita kepada orang tua kita. Kalaupun mungkin kita sekarang berdoa, tapi doa kita tidaklah sesering daripada ketika orang tua kita baru meninggal. Hendaknya jangan pernah luntur doa itu. Sebagaimana ketika kita berdoa untuk orang tua kita ketika baru meninggal, ya, rajin kita, terus senantiasa kita ucapkan doa orang tua kita, begitulah sampai hari ini, hendaklah. Itu sebagai bukti bahwa kita mencintai orang tua kita yang telah meninggal. Dan itu sebagai bentuk kebaktian kita, perbuatan baik kita, birrul walidaini kita kepada orang tua kita yang telah meninggal, dengan mendoakannya senantiasa setiap harinya, sampai kita juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran anak-anak kita yang kita tinggalkan mendoakan kita. Apakah kita merasa nyaman, merasa senang kalau orang tua kita pada hari ini diazab oleh Allah dengan azab kubur yang sangat pedih dalam kuburnya, kemudian kita cuma santai-santai saya tidak berdoa untuk keduanya? Tentulah tidak seperti itu.
Demikian Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, ya selanjutnya pertanyaan dari Ibu Haryati di Ponorogo. Ustaz, di daerah saya setiap beberapa bulan sekali ada acara untuk anak yatim, Ustaz, seperti memberi sembako, uang, tapi pas pada acara terakhir semua yang datang di acara itu pada berdiri dan diharuskan mengusap kepala anak yatim tersebut, Ustaz, yang mungkin di antara mereka banyak juga yang sudah balik, Ustaz. Apakah seperti itu dibolehkan, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ibu yang di Ponorogo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, hidayah, inayah, berkahnya kepada ibu sekeluarga, juga kepada kita. Adapun tadi juga telah kita terangkan di antara orang-orang yang hatinya keras, ya, maka di antara untuk melembutkan hati mereka adalah dengan menyantuni anak yatim, memberi makan kepada mereka, kemudian mengusap kepala anak yatim itu. Ya, niscaya hatimu menjadi lembut dan engkau akan dicukupi semua kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya seperti itu. Adapun kalau kita buat acara dan itu secara secara rutin, ya, harus begitu acaranya, artinya kita serahkan sembako kepada mereka. Ini adalah perbuatan yang mulia, yang bagus sekali dalam rangka untuk menyantuni mereka. Tapi apakah dengan cara kita berjamaah beramai-ramai, kita berdiri, kemudian anak yatim suruh berdiri, kita juga berdiri, kita usap kepalanya? Kan tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Mengusap kepala anak yatim ini menunjukkan kedekatan orang itu dengan anak yatim tersebut dan membuktikan kelemah lembutan orang, membuktikan kecintaan orang yang sedang mengusap kepala anak yatim tersebut dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Kalau secara bersama-sama itu kan secara seremonialnya seperti itu, tapi apakah itu betul keluar dari hati orang yang paling dalam ketika dia mengusap anak yatim? Tidak, ya. Kadang-kadang secara seremonial seperti itu. Makanya lebih utama adalah kita memberikan makan kepada mereka, berikan minum kepada mereka, kemudian kita merasa bahwa ini adalah anak yang harus disayangi, dikasihi, ya. Keluar dari hati kita rasa cinta dan kasih itu, kemudian sampailah tergerak tangan kita mengusap kepalanya, ya, mengusap kepalanya, seperti itu, ya. Adapun acara yang Ibu gambarkan tadi, memang saya belum pernah mendapatkan Rasulullah dan para sahabat seperti itu secara berjamaah, tidak. Tapi kalau secara individu, secara orang per orang, ya seperti itulah yang dicontohkan, beri makan, kemudian usap kepalanya. Kita ajak mereka, anak itu berada dalam lindungan kita, dalam pengasuhan kita, kita berikan makan, kemudian setelah makan, ya, selesai baru kita usap kepalanya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, sambil kita berikan nasihat. Tentu akan masuk nasihat itu seperti itu. Sudah diberi makan, disayang dengan dibelai-belai kepalanya, kemudian diberi nasihat, akan masuk seperti ini. Adapun ketika anak itu telah balik, maka bukan yatim lagi, ya, bukan yatim lagi. Batasnya ketika anak itu sudah balik, maka dia bukan yatim lagi. Kalau sudah balik itu menjadi yatim, maka saya pun misalkan hari ini menjadi bapaknya yatim, kan gitu kan? Ya, karena bapak saya telah meninggal dan saya sudah balik, ya. Ingat bahwa anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Ketika bapaknya mati, anak itu belum balik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan dikirimkan di SMS lain, ada dua pertanyaan dari Ibu Umu Ahmad dan Umu Ayu di Tiban, sama Umu Ayu di Batu Aji. Ya, ini pertanyaan di Umu Ahmad. Ustaz, bagaimana halnya jika anak yatim yang kita temui hidup berkecukupan, Ustaz, karena orang tuanya lebih berharta dari peninggalan bapaknya, Ustaz? Apakah kita juga harus merawatnya juga? Dan kemudian Umu Ayu di Batu Haji, Ustaz, bagaimana kalau di dekat rumah kita ada anak yatim tapi secara finansial lebih baik dari kita, Ustaz? Bahkan tergolong ibunya itu boros memanjakan anak-anaknya, Ustaz, yang ditinggal oleh bapaknya, Ustaz. Apakah kita juga berkepentingan untuk, ya, atau berkewajiban untuk menolong juga, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ini dua pertanyaan tapi satu hampir sama pertanyaannya, Ustaz. Ya, tafadhol, Ustaz. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya bagus sekali, ya. Bagaimana kalau kita menjumpai anak yatim yang mereka lebih
banyak memiliki harta dibanding dengan kita, ya. Ibunya ketika memiliki anak yatim ini, bapaknya meninggalkan harta yang banyak, maka diantaranya ibunya justru memanjakan anak-anaknya dengan harta-harta peninggalan suaminya. Dan kita ingin menolongnya, tapi bagaimana cara kita menolong, ya? Apakah dengan harta? Tidak mungkin, karena mereka lebih kaya, lebih mapan daripada kita, ya. Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa dalam melihara anak yatim ini bukan hanya masalah finansial saja, masalah harta saja, ya. Bisa jadi harta yang bergelimang seperti itu, yang banyak seperti itu, bagi anak-anak yatim seperti itu, yang tidak diarahkan ke dalam pendidikan agama, justru akan menjadi buruk nanti pada akhirnya, ya. Karena yang kita maksud adalah dalam melihara anak yatim itu, selain kita berikan makan dan minum yang cukup, juga harta mereka itu kita gunakan agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah di kemudian harinya. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah harta itu bisa menjamin dia menjadi anak soleh? Apakah harta itu bisa menjaminnya menjadi anak yang soleha? Apakah harta yang dia tinggalkan oleh bapaknya itu bisa menjamin anak-anak yatim itu menjadi hamba-hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah? Tentu tidak. Nah, untuk itu tugas kita, kalau dalam segi harta kita tidak mungkin, karena sudah lebih baik daripada kita. Dan kita sekarang tinggal mengarahkan agar harta yang ditinggalkan oleh bapaknya itu bisa digunakan oleh ibunya untuk mendidik anak-anaknya, diarahkan ke dalam pendidikan agama, ya, agar menjadi soleh dan soleha. Bisa saja kita dengan mendidiknya, ya. Biarkan anak ibu ke rumah saya ajari ngaji, saya ajari Al-Quran, saya ajari hadis, ya. Saya ajari untuk menghafal Al-Quran, kita ajari agama, ya. Itu diantara cara kita membantu mereka. Karena tidak mungkin harta itu kan menjadikan baik, justru menjadi bumerang bagi mereka. Tapi kalau harta itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah, sejak kecil digunakan untuk menuntut ilmu agama, ya, itu akan menjadikan, insya Allah menjadikan anak-anak yang soleh dan solehan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mendidik mereka, memberikan dakwah kepada anak-anak itu agar mereka nantinya menjadi anak-anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekati ibunya. Ibu, ya, harta yang banyak itu bagaimana kalau anak ini dipesantrenkan, ya, anak ini dimasukkan ke dalam pondok pesantren, ke dalam lembaga-lembaga Islam yang mendidik anak ibu menjadi insya Allah generasi-generasi Islam yang Qurani, yang Rabbani, ya. Sampaikan, kita ikut andil dalam masalah pendidikan mereka agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan soleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara yang bisa kita lakukan. Kalau dari segi harta kita tidak mampu, maka kita beralih dari segi pendidikan mereka, memperhatikan akhlak mereka. Kalau mereka salah, kita tegur, kita ajarkan, tentu dengan kerjasama dengan ibunya. Maka ini berarti kan anak yatim di bawah naungan seorang janda kaya, kan begitu kan? Ini banyak yang ngejar seperti ini, ya. Kalau mungkin di antara kita mampu, kita ambil ibunya sebagai istri. Bagi Anda yang belum menikah, Anda ambil ibunya sebagai istri dan Anda asuh anak-anaknya. Hartanya sudah ada, tinggal Anda mengasuhnya. Bagi Anda yang memiliki agama yang cukup, ya, bisa mendidik anak-anak mereka dengan harta yang ditinggalkan oleh bekas suami daripada ibu ini. Ini lebih mulia sekali. Itu diantara cara kita menolongnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, mudah-mudahan manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.